dan juga kali ini Game Pass tampaknya tidak digantikan oleh tim BTR. Seperti halnya Luxi. Luxi juga baru satu kali digantikan doang untuk posisinya. Ya, menjadi pemain kunci pastinya ya dari permainan Bigetron Red Alliance di season kali ini. Ya, dan juga tadi yang menarik pergantian pemain dari tim GPBR. Kalau sebelumnya dari minggu pertama, minggu yang kedua, Hades itu tidak tergantikan posisinya. Tapi kali ini di minggu yang ketiga digantikan sebentar oleh seorang Pri. Dan Pri terhitung berarti dengan tadi dia dimainkan di game yang sebelumnya, total baru 6 kali game aja Pri dimainkan untuk sepanjang liga. Ya, kita melihat pastinya pergantian-pergantian tersebut memiliki mereka harus segera bangkit kembali untuk mengejar poin-poin. Walaupun memang kalau kita ngomongin EVOS Reborn di bonus poin, ya kayaknya cukup aman sih untuk Aman mereka. sih, betul. Kalau ngomongin lolos doang ke Grand Grand Final, Final. ya aman. Cuma kan pasti ada deg-degannya dikit. Buat starting poinnya itu loh Nah, itu nanti dia di Grand yang Final. Karena kan bonus poin ini tidak hanya menentukan siapa yang lolos Grand Final, tapi menjadi poin pertama Betul. privilege untuk tim-tim tersebut memulai Grand Final di Basket Hall Senayan nanti. Betul, dan juga ini bukan pertama kalinya juga pertemuan dari tim DU dan juga tim BNW, bahkan Vlux mengokang satu buah nets, ada trap net hati-hati, dan dari seorang Ucup masuk dan Beryl, bahkan dari tim BNW, Sanskoy dipulangkan di posisi paling buncit di hashtag yang ke-16. Buset. Sanskoy, nah lu Sanskoy, bahaya nih Sanskoy nih. Mohon maaf ini ya, BNW. Bukan maksud saya memprediksi terus jadi tusun, tapi emang itulah yang sedang dialami. Ya kan, namanya juga hidup. Sometimes kita menang, sometimes kita kalah, dan sometimes lucu lagi. Dunia Games dipantau dia oleh Zuxi dengan sebuah M4. Kita belum tahu skopnya kali berapa dari M4 yang dimiliki oleh Zuxi. Tapi pemain-pemain Fokker, lalu Flyboy, Ikyar sudah mulai kelihatan, bahkan fix ada orang di sana karena Rancid menggunakan kendaraan. Informasi masuk menuju ke arah Bigetron Red Alliance. Ya, betul, suara baginya terdengar pastinya dari POV angle seorang Zuxi, dan pastinya informasi di-sharing juga ke rekan teammates dari tim Bigetron Red Alliance. Dan kepala suku kita akan coba nge-flank ke bagian kanan, mencari angle yang lebih enak lagi, mencari... Dapatkan oleh Genesis Dogma menuju HFX, satu knockdown penting, dan ternyata berada di area gudang Hejo mereka. Ya, betul, hanya fight-fight jarak jauh aja untuk tim HFX dan juga dari tim GD dan dari seorang Harvest. Masih possible banget untuk di-revive karena di seorang Alan juga nggak memberikan gertakan lanjutan, belum ada backup juga datang dari tim GD, karena dengan satu buah knockdown dari tim GD juga nggak pengen terburu-buru. Itu yang juga pastinya membuat BNW harus melakukan evaluasi demi evaluasi di Miramar mereka, karena BNW ini adalah tim yang kuat di Miramar, tapi justru Miramarnya mereka pulang duluan. Yes, betul. Dan bahkan lihat dari seorang Rosemary juga sudah mulai melakukan pemantauan ke bagian depan dari defensive tim EVOS, Microblue. Diamati pergerakannya juga oleh seorang Rosemary walaupun belum ada tembakan sama sekali, hanya membagi informasi satu sama lain. Dan kalau misalkan kita bermain sama-sama tim utara, dan mereka tuh fight-nya bener-bener getol banget, dan bahkan dari tim GPX berhasil bisa meratakan ataupun hampir meratakan NFT secara utuh, Sanskoy. Ya, itu yang terjadi pertemuan-pertemuan di area utara Lakobre ya, NFT. Dan juga saat ini sangat disayangkan kita dari plus 3 kayu. Ya betul, dan bahkan itu tidak luput dari adanya dukungan orang-orang lain ya, dan bahkan pergerakan juga dilakukan oleh tim RRQ melintas dengan cukup pede, bahkan Derpeko memisahkan diri seorang diri dengan 3 player lainnya, Sanskoy. Ini yang pastinya menjadi tanya-tanya besar, kemana net kirim, yaitu Voldemort, mungkin karena Voldemort kelihatan pakai kendaraan tadi, atau justru sedang melakukan proning. Kita berpindah kembali ke arah drone view kita. Ada pertemuan, Nerpeko berhadapan dengan Dunia Game saat ini. Pemain-pemainnya, dan yang tersulit adalah pemain-pemain yang berada di area terdepan ke permainan mereka. Ada Asa dan juga ada Nerpeko, tapi kita melihat juga di tempat yang berbeda ternyata Fajar. Tapi juga meninggalkan Pinky di bagian belakang untuk bisa menjaga barikadenya seorang diri. Bahkan lihat gempuran Banyu digempur oleh Kenot dan juga seorang Ucup dari tim Dewa United. Bahkan follow juga datang dari seorang Mineral, membackup juga dari posisi angle seorang Banyu, mundur sedikit mengokang Nens, tapi terbackstep juga. Bahkan ganggu juga datang dari seorang Ucup, berani lagi dengan semakin lebih depan lagi dengan M4 Gaming-nya. Bahkan Smith mendumbangkan area bagian belakang dari tim Boom juga. Fight terjadi bagian area berbeda juga, bahkan lihat commit push dilakukan juga oleh tim 21, Sanskoy. Kita lihat saat ini knockdown didapatkan kembali oleh 21. Knockdown yang kedua coba didapatkan, tapi 21 juga memiliki PR karena satu yang terakhir. Menyisakan satu pemain terakhir, itu adalah Flekido. Satu berhadapan dengan satu yang lainnya. Last man standing berhadapan dengan last man standing. 1v1 situation sedang dialami oleh Nox, tapi Nox mencoba untuk melakukan revive terlebih dahulu. Itu juga yang coba dilakukan oleh Flekido. Mungkin enggak, Flekido healing dulu dan waktunya pastinya habis oleh Flekido karena Tuyul sudah datang. Tuyul akan coba melakukan tembakan demi tembakan dengan sebuah Thompson. Berhasilkah Tuyul? Ada jump shot yang coba dilakukan, bahkan backupnya cepat membuat Dewa United memenangkan fight atas 21 Esport. Dan Dewa United saat ini mencoba untuk kejar setoran mereka di minggu yang ketiga. Yes, betul, 6 total poin eliminasi didapatkan juga oleh tim Dewa United. Bahkan di sisi lain juga dapat Evos
sedang fight juga dengan tim Voin dan kita bisa melihat juga POV dari seorang Ponbit sedang memantau juga pergerakan dari bagian depan dari tim HFX. Begitu pula dengan halnya pergerakan dari tim Genesis Dogma. Dan sejauh ini udah ada 5 tim yang dipulangkan secara beruntun di bagian lobby Sanskoy. 18 menit kita menyaksikan Miramar yang pertama, match yang keempat dimainkan. 5 tim pulang dengan cukup cepat. Bahkan saat ini ada tim-tim yang menyisakan 1 dan juga 2 pemainnya. Dunia Games sisa 2, RRQ sisa 2, Morph sisa 1 yang terakhir. Cukup cepat apa yang terjadi di hari ini. Temponya berjalan dengan sangat cepat Windy kalau kita lihat fight demi fightnya. Dan juga banyak elimination yang berjatuhan di match demi match di awal-awal game tersebut. Dan bertemu nampaknya Bigetron Red Alliance kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah Dewa United. Iya, betul, dan akan coba di Gatecap nampaknya bagian area bibir circle-nya oleh tim Bigetron Red Alliance. Dan lihat pergerakan dari tim GPX terus Mary melebarkan setnya juga, dan di bagian depannya frontliner yang dipimpin oleh seorang Hanfori yang menggunakan net seperti cancel juga karena mungkin belum tahu pasti letak dari tim-tim lainnya. GPBR pun tidak luput dari pandangan POV seorang Hans For You. HFX full senyum di match kali ini karena mereka memiliki area circle, mereka memiliki compound juga. Tinggal Sinon yang menjadi kunci. Sinon nampaknya dikirim untuk terpisah dengan pemain HFX lain untuk melebarkan area permainan mereka, mendapatkan info-info penting juga. Tapi Sinon harus hati-hati karena Sinon sendirian dia akan coba dihadapkan dengan banyak pemain Dewa United. Baru saya katakan, belum selesai ngomong bahkan Sinon sudah tumbang dan Sinon sudah menjadi confirm elimination. Yes, betul, dan bagian sisi Mereka adalah GPX yang saat ini sudah datang. Han For You bersama dengan Lynx menuju ke area atas. Pastinya mereka ada tracking yang coba dicari, tapi tembakan Han For You mendapatkan 1 knockdown penting menuju ke arah Genesis Dogma Games. Tinggal 1 yang terakhir, coba dicari di manakah keberadaannya. Sudah ketahuan di mana posisinya. Lynx coba datang. Lynx menggunakan sebuah AKM berganti dengan M4, tapi Han For You tumbang. Tinggal Lynx yang coba didatangkan dan Lynx jump shoot berhasil dia menghentaskan perlawanan dari Genesis Dogma Games. Yes, betul. GD dihentikan langkahnya di hashtag yang ke-10 dan 9 tim lagi tersisa. Bahkan di tim DU, Tuyong membuka jalan dengan menggunakan seorang Genfos dari bagian area paling depan barikade pertahanan dari tim Bigetron. Dan di bagian sisi belakang, DU pun nampaknya kehadapan tamu lain juga dari tim Voin. Juga join depan untuk mengganggu lagi pergerakan dari tim Dewa United. Mulai ada secercah harapan menuju ke arah pemain-pemain Dewa United. Anak-anak Dewa yang mulai bangkit nampaknya mereka. Di match kali ini, match keempat, butuh berpuluh-puluh match untuk kita melihat Dewa United bermain seperti ini. Seperti saat mereka masih membela Bonafide. Tuyul bermain baik di depan, di belakangnya masih ada Nox dan juga masih ada Ucup yang mencoba untuk memberikan support menuju ke arah Tuyul. Ya, betul, support itulah yang diperlukan oleh tim Dewa United. Mereka bisa ada di bagian area puncak klasemen. Dan lihat Meseri mengokang Nets 3-2-1 dilontarkan, dan di bagian depan dari tim GPBR belum di take down juga oleh seorang Meseri. Percobaan lagi yang kedua kalinya dengan Nets yang sama juga, bahkan itu adalah lempungan yang cukup jauh dari seorang Meseri, belum mampu juga menjangkau posisi dari tim Voin. Kita melihat untuk saat ini kembali percobaan dilakukan oleh Kian. Rekor tempat yang terjadi, tembakan dilakukan. Blue Zone ikut campur dari fight yang terjadi. Mulai menyelimuti tempat ini, Blue Zone yang membuat pemain-pemain Bigetron satu persatu tumbang. Tapi GPBR juga harus menjaga jarak. Karena hati-hati saat GPBR mencoba keluar dari smoke. Ada GPX yang coba melakukan tembakan. Belum selesai saya ngomong, GPX sudah melakukan tembakan. Justru GPBR lah yang mendapatkan 1 knockdown menuju ke arah pemain GPX. Wow, ini GPBR mereka nyaman banget sih. Mereka di bagian center circle. Mereka punya zona juga dan mereka bisa men-zoning out beberapa tim yang berbeda. GPX udah mulai kelimpungan, udah mulai kesulitan. Bahkan Tuyol pun player terakhir dari tim Dewa United juga udah diburu juga oleh tim-tim lain ya. Udah mulai menjadi malapetaka banget. Udah mulai malah bahaya juga. Bahkan Genfos melihat dan Gates juga melihat mengcover di bagian high ground, mendapatkan satu angle view-nya, di hitmark juga didapatkan, bahkan crosscover juga terjadi, bahkan getaran. Ada getaran dan Nezia connect, dan bahkan dari tim Bigetron berhasil bisa mendefense area mereka saat ini, Sanskoy. 4 elimination sudah dikumpulkan, tapi hati-hati Luxi tumbang satu persatu, Genfos tumbang. Dan juga semua pemain Bigetron harus pulang menuju ke arah lobby karena ada ledakan dari kendaraan tadi nampaknya yang tidak diduga-duga oleh pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Ada tracking juga yang coba dilakukan oleh Bosku dengan Scar L-nya. Kali ini melihat ada satu pemain di sana, itu adalah pemain dari Alter Ego. Ponbit nampaknya yang coba akan didapatkan eliminationnya atas Bosku. Yes, betul, tapi ingat di tengah-tengah tim Alter Ego masih ada player dari Timor Frenzy yang masih tersisa, bahkan Nits lagi-lagi Tuyol menggelegar lagi dengan mendapatkan play terakhir dari tim Voin. Frenzy dipulangkan, bahkan DU masih bisa survive, masih bisa bertahan, bahkan Tuyol menjaga bagian terdepan. Bosku pun hampir ditumbangkan juga. Tuyol menahan seorang diri barikade dari tim Dewa United, Sanskoy. Inilah yang kita tunggu-tunggu datang dari Dewa United. Bisa saja ini menjadi akhirnya winner chicken dinner untuk Dewa United, tapi tidak boleh terlalu senang Dewa United karena belum selesai match ini. Celah-celah obstacle dari seorang Voker. Lihat untuk saat ini
Dari area drone view, bahkan tembakan headshot tadi, Lynx menuju ke arah pemain-pemain dari Alter Ego, mencoba untuk melakukan penyeberangan mungkin Alter Ego. Tapi tidak perlu menyeberang sebenarnya, mereka masih memiliki cekungan dan mereka masih aman, punya circle. Cuma hati-hati, kalau bangkit sedikit dari proningnya, itu kelihatan kepalanya oleh pemain-pemain GPX. Ya, saya sebetulnya bahkan nampaknya sekarang dari tim GPX juga akan bermain dengan momentum mereka. Mereka berusaha untuk tembakan-tembakan cross the way juga ke bagian tim Alter Ego, bahkan Nets, Nux. Somehow Netsnya malah memulangkan rekannya sendiri yaitu seorang Ucup, Sanskoy. Sangat disayangkan ada misplay yang dilakukan oleh pemain-pemain Dewa United. Mereka saat ini hanya menyisakan 2 yang terakhir, justru HFX masih dengan 3, GPX masih dengan 4, AE masih dengan 4 pemain. Sulit pastinya untuk Dewa United bisa bertahan karena mereka hanya berada di dalam shake saja, cukup kecil. Kalau granatnya masuk, meledak di sana, membuat Dewa pulang dan baru saya katakan ternyata granat dari Ivan memulangkan pemain-pemain Dewa United seluruhnya menuju ke arah lobby. Yes, betul, dan bakal lihat dari seorang tim DG, Boker terlalu YOLO, terlalu berani juga masuk dan bahkan digencarkan juga dengan peluru pada seorang Hanforyu. Di backup juga Boker datang, tapi Boker terjepit dari 2 tim yang berbeda. Harvest pun join the fight dan bakal lihat tembakan dari seorang Hanforyu. Akan coba pick up lagi player-player di tim HFX maupun dari tim Dunia Games. Ya ini bisa menjadi back to back 3 kali beruntun untuk GPX karena mereka masih sangat kuat. Bahkan siapa yang bisa menghentikan tim ini? Tim mana yang bisa menjegal GPX? Mereka nyaman sekali, Rosemary ditinggal sendirian di sebelah kiri, tiga-tiganya berada di kanan. Bosku, Lynx dan juga Han4U main sendiri. Ini kayak 2 tim yang beda. Rosemary kayak 1 tim sendiri, 3 pemain lain jadi 1 tim lagi. Betul, apalagi lihat fokusnya tim HFX itu ke seorang Boker dan Boker scoring didapatkan 1, Agassi didapatkan 2 kalinya dari seorang Boker dan bahkan lihat dari seorang Boker. DG masih bisa survive mengambil ke bagian area lereng bagian kecil mereka di bagian selatan, tapi pakai GPX lagi-lagi mendapatkan confirm point eliminasi atas tim Dunia Games, Sanskoy. Sangat seru untuk kita lihat di penghujung match yang keempat. Ini adalah duel antara si calon back to back berhadapan dengan si paling konsisten, yaitu Alter Ego. Mereka mencoba untuk menyeberang. Saat menyeberang, Ponbit ternyata take down di sana. Masih ada HFX juga. HFX bisa menjadi si paling mengejutkan di match kali ini. Ya, betul, sabar tarik ulur. Nampaknya Ponbit di secure juga menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim HFX dari seorang Agansi. Dan lihat, HFX masih ada Heaven dan juga Agansi. Dan ini dia percobaan 2 kalinya Potato. Touchdown masuk ke bagian depan dan masih bisa survive. Berbeda hasilnya dengan seorang Ponbit. Rosemary bersiap dia di belakang sebuah put RB yang sudah menjadi obstacle. Tapi tembakan dilakukan Bosku. Kembali membuka sebuah fight menuju ke arah Agansi. 1 tumbang dari HFX. Mencoba untuk mendapatkan yang kedua. Tapi tembakan justru dilakukan menuju ke arah Alter Ego. Kembali 1 tumbang. Lynx mendapatkan pemain-pemain Alter Ego. 2 didapatkan. Menjadikan Alter Ego last man standing. HFX last man standing. GPX full senyum di match kali ini. GPX membuat lawannya back. Yes, betul, split 2-2 dilakukan juga bakal lihat Rosemary. Dengan begitu beraninya dapatkan 1 confirm point eliminasi. Lihat Alter Ego di otak-atik tinggal 1 terakhir dan secure menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim GPX. Bahkan tinggal yang terakhir dari tim HFX dan Chicken Dinner. Winner Chicken Dinner didapatkan oleh tim GPX di game yang ketiga. Sampai salah sebuah Sanskoy karena pusing banget GPX. 3 kali Chicken Dinner berturut-turut dengan total 4 tambah 2, 6, tambah 2 lagi 8, tambah 3 lagi 11 poin eliminasi Sanskoy GPX. Wow.